warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini pada pertemuan kali ini Bu Anis akan menjelaskan contoh-contoh dari sifat-sifat eksponensial. Kemarin hanya ada 3 sifat dari video yang kemarin kalian lihat. Nah, akan Bu Anis tambah menjadi 6 sifat. Di sini Bu Anis juga akan menjelaskan jenis-jenis bilangan berpangkat. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa dicatat bagian yang penting supaya mudah untuk dipelajari. Oke, eksponensial. Ada 3 jenis untuk bilangan berpangkat. Yang pertama adalah jenis bilangan pangkat bulat positif. Nah, di sini sama pengertian seperti definisi bilangan berpangkat. A pangkat N adalah A dikalikan A dikalikan A sampai sebanyak N kali. Nah, A merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Ini adalah pengertian atau definisi dari bilangan berpangkat. Nah, di sini sama juga seperti bilangan pangkat bulat positif. Contohnya ada 2 pangkat 4. Artinya apa? 2 ini kita kalikan 2, kita kalikan 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4, dikalikan 2, 8, dikalikan 2 lagi, 16. Ini adalah contoh dari bilangan pangkat bulat positif. Jenis yang kedua, bilangan pangkat 0. Semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi kalau ada 3 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1006 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya ketika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Yang terakhir ada bilangan pangkat negatif. Bilangan pangkat negatif ini A pangkat negatif N ini akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi bilangan pokoknya atau basisnya yang tadinya bulat menjadi pecahan, pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Kebalikannya, kalau ada 1 per A pangkat min N, ini akan menghasilkan A pangkat N. Yang bilangan pokoknya yang tadinya pecahan jadi bilangan bulat, pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Ini untuk bilangan pangkat negatif. Misalnya ada 3 pangkat min 2, berarti ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Yang kedua, misalnya ada setengah pangkat min 4, berarti sama dengan apa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Ini adalah jenis-jenis dari bilangan berpangkat. Oke, ada satu lagi yaitu bilangan pangkat pecahan, di mana A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi M pembilang di sini merupakan pangkat di dalam akar, sedangkan penyebutnya N merupakan akar pangkatnya. Misalnya ada 2 pangkat 3 per 4, berarti ini akan sama dengan akar 2 pangkat 4, akar 3 dari 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa? 16, berarti akar 3 dari 16. Seperti ini. Nah, di sini sudah Bu Anis tuliskan sifat-sifat bilangan berpangkat ada 6. Ada A dikalikan A pangkat P dikalikan A pangkat Q adalah A pangkat P plus Q. A pangkat P dibagi A pangkat Q adalah A pangkat P min Q. A pangkat min P adalah 1 per A pangkat P. A pangkat P dipangkatkan Q, A pangkat P dikali Q.
AB, pangkat P adalah A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi masing-masing variabelnya kita pangkatkan. Sama juga A per B pangkat P, artinya A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Untuk pecahan pasti ada syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 nanti tidak terdefinisi. Oke, sekarang kita ke contoh soal sifat eksponensial. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 3 dibagi 3. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal-soal sifat eksponensial, syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Di sini bilangan pokoknya 3, 9, dan 3. Otomatis yang 9 ini harus kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Ingat sifat pertama, kalau ada perkalian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya harus dijumlah. Dan kalau pembagian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangi. Di sini kalau tidak ada pangkatnya, artinya dia pangkat 1. Berarti tinggal 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 1. 2 ditambah 6, 8 dikurangi 1, yaitu 3 pangkat 7. Selanjutnya, nomor 2. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 dikali 4 pangkat min 3 dibagi 8. Di sini bilangan pokoknya tidak ada yang sama. Ada 2, ada 4, ada 8. Paling mungkin adalah kita samakan menjadi 2 pangkat. Berarti yang ini tetap atau kita kalikan. 2 di sini 4 dikalikan 3 berarti 12. Pokoknya tulis dulu 4 dikali 3 dikali lagi 4 di sini diubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan min 3 per 8, artinya 2 pangkat 3. Sama dengan dikalikan 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat min 6 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan dikalikan pangkatnya ditambah 2 pangkat 12 ditambah min 6, kemudian dibagi pangkatnya dikurangi 3. 12 ditambah min 6 artinya 12 dikurangi 6, 6 dikurangi lagi sama 3, berarti 2 pangkat 3. Gitu. Ini untuk yang contoh dengan bilangan. Nah, sekarang kita ke yang menggunakan variabel. Caranya sama, kita harus kelompokkan suku-suku yang sejenis atau bilangan-bilangan pokok yang sama. Di sini ada X sama, kemudian ada Y. Nah, yang tidak sama kita diamkan atau kita tidak sederhanakan tetap. Nah, di sini 3 X-nya kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurangi. Berarti 2 dikurangi 1. Kemudian Y min 2 dikurangi 3. Per yang masih berarti di bawah tinggal 6Z karena X dan Y-nya sudah dinaikkan. Kemudian 3-nya jadi X-nya jadi pangkat berapa? 2 dikurangi 1 boleh ditulis, boleh tidak ya. Y-nya jadi pangkat min 5 per 6Z. Nah, di sini 3 dan 6 bisa kita sederhanakan karena dia tidak punya pangkat. 3 dibagi 6, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Menjadi X Y pangkat min 5 per 2Z. Atau supaya dia Y-nya tidak pangkat negatif, Y yang tadinya pembilang kita ubah tempatnya menjadi penyebut. X per 2 Y pangkat 5Z. Jadi kalau ada pangkat negatif, supaya positif dia letaknya dipindah. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Seperti itu. Selanjutnya, contoh yang keempat, di sini selesaikan. M pangkat 2N per 2 dikalikan 4 M pangkat 3N per M. Nah, supaya mudah, kita samakan bilangan pokoknya dulu. 4, di sini ada 2. Bisa kita bagi langsung, bisa kita samakan. Supaya mudah kita bagi langsung saja ya. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Nah, karena dikalikan berarti pangkatnya ditambah. M 2 ditambah 3 dikali N 1 ditambah 1 per, ini ada 2-nya ya, maaf, 2-nya di depan aja, 2 dikali, kemudian pernya penyebutnya tinggal M
sama dengan 2M pangkat 2 plus 3 dikurangi 1 dikali M1 plus 1 sama dengan 2. M nya pangkat berapa? 5 dikurangi 1 4. M nya 1 ditambah 1 2. Seperti ini. Selanjutnya, kalau ada 125 pangkat 2 per 3 dikurangi 32 pangkat 1 per 5 dibagi 16 pangkat 3 per 2 ditambah 25 pangkat setengah. Nah, di sini kuncinya kalian harus mencari 125 ini berapa pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Supaya nanti mudah untuk diselesaikannya. Nah, 125 berapa? 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. 32 berapa pangkat 5? 2 pangkat 5 pangkat 1 per 5 dibagi 16 berapa pangkat 2? 4 pangkat 2 3 per 2 plus 25 berarti 5 pangkat 2 pangkat setengah. Kalau pangkatnya ini sama dengan penyebutnya, tinggal kita coret. 3 dicoret 3, 5 dicoret 5, 2 dicoret 2, 2 dicoret 2. Tinggal 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1 per 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 1. 5 pangkat 2 berapa? 25 min 2 per 4 pangkat 3 64 plus 5. Jadinya 23 per 69 atau dibagi 23 1 per 3. Ini dia contoh soalnya.